Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Martin Dida. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat riset pemasaran dari awal sampai akhir. Di sini saya udah merangkumnya dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, bagaimana cara menemukan masalah pemasaran. Nah, dari mana sih masalah ini berasal? Masalah ini tuh berasal biasanya muncul karena adanya kesenjangan atau gap antara uh, apa yang diharapkan perusahaan dengan apa yang terjadi di lapangan. Secara spesifik, sumbernya itu bisa berasal dari perubahan lingkungan, kemudian kegagalan pencapaian target, terus perubahan perilaku konsumen, kemudian rancangan strategis baru, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yaitu perbedaan gejala dan masalah penelitian. Itu tuh dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu ada aspek gejala atau simptom, kemudian masalah penelitiannya atau biasa disebut research problem. Di sini tuh ada definisi, sifat, contoh, dan analogi. Kemudian yang berikutnya, contoh masalah yang layak untuk diteliti itu seperti apa sih? Masalah yang layak untuk diteliti itu masalah yang memiliki nilai guna orisinal dan datanya dapat diambil seperti beberapa contoh yang akan saya sebutkan, seperti efektivitas promosi, loyalitas pelanggan, kemudian citra merek, kemudian segmentasi pasar. Nah, untuk yang kedua, yaitu cara menyusun latar belakang penelitian. Nah, gimana sih caranya? Yaitu hubungan konteks bisnis dengan masalah. Konteks bisnis adalah latar belakang atau situasi spesifik yang sedang dihadapi perusahaan. Hubungannya dengan masalah sangatlah erat karena masalah tidak muncul di ruangan hampa, tetapi selalu berada pada konteksnya. Kemudian alasan ilmiah dan praktis penelitian dilakukan itu, yang pertama itu adalah menguji teori, kemudian mengisi kekosongan, terus kemudian objektivitas. Nah, alasan praktisnya itu apa sih? Di sini ada beberapa poin, yaitu seperti dasar pengambilan keputusan, efisiensi sumber daya, dan pemecahan masalah. Nah, untuk selanjutnya, peran data awal atau fenomena pasar. Data awal atau fenomena pasar itu berfungsi sebagai pintu masuk sekaligus justifikasi mengapa sebuah penelitian perlu dilakukan. Tanpa keduanya, penelitian tidak akan terarah atau bakal kehilangan arah seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, cara menyusun bab 1 atau pendahuluannya itu, yang pertama kita harus membuat latar belakang atau the context. Fungsinya adalah untuk menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Latar belakang juga berfungsi sebagai pengatur yang menggiring pembaca dari isu global menuju isu spesifik yang ingin diteliti, di mana isinya itu adalah kondisi ideal, kondisi faktual atau fenomena, kemudian analisa masalah. Nah, cara membuat rumusan masalah itu gimana sih? Fungsinya itu adalah untuk menyampaikan topik penelitian menjadi pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab melalui riset, yang dimana isinya itu biasanya disusun dalam bentuk kalimat yang padat dan jelas. Contohnya itu bagaimana perusahaan memiliki pengaruh kualitas layanan chatbox terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian ada tujuan penelitian. Fungsinya itu untuk menjelaskan hasil apa yang ingin dicapai secara formal. Tujuannya harus sinkron sejajar dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitiannya itu menjelaskan kegunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak terkait. Ini menjawab pertanyaan siapa yang diumumkan dari riset ini. Kemudian yang keempat adalah cara menyusun bab 2. Nah, cara untuk menyusun bab 2-nya itu, tidak semua teori pemasaran cocok untuk masalah. Untuk beberapa masalah, untuk memilih yang paling pas digunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, identifikasi variabel utama, kemudian lakukan literatur review, kemudian sesuaikan dengan level analisis, dan yang terakhir itu prinsip kemutakhiran. Nah,
Perbedaan antara konsep dan teori ada beberapa aspek, yaitu aspek definisi, aspek sifat, dan sebagai contohnya itu konsepnya itu kepuasan pelanggan, harga promosi. Terus kemudian teorinya, teori ekuitas menjelaskan bahwa konsumen merasa puas jika rasio input hasil mereka sebanding dengan orang lain. Kemudian cara menyusun kerangka pemikiran atau model penelitian, yaitu langkah-langkahnya adalah kita harus menentukan variabel independen X-nya, kemudian tentukan variabel dependen Y, terus cari variabel yang berhubungan jika ada, dan kemudian gambaran hitungan. Nah, yang berikutnya yaitu cara menyusun bab 3 metodologi penelitian. Penentuan pendekatannya itu dilakukan dengan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu fokus namanya menguji hipotesis, mencari generalisasi, dan mengukur angka atau statistik. Sedangkan yang kualitatif itu mengeksplorasi ide, memahami motivasi mendalam dan konteks sosial. Nah, kemudian metode pengumpulan datanya, setelah menemukan desain, Anda memilih cara mengambil datanya seperti apa, yaitu bisa mulai dengan melakukan survei, wawancara, focus group discussion, terus observasi, kemudian eksperimen. Nah, alasan metodologi setiap pilihannya itu ada beberapa alasan, yaitu dalam bab metodologi kita tidak bisa hanya bilang saya memilih kuesioner atau harus memberikan justifikasi ilmiah. Nah, kemudian yang berikutnya itu cara menentukan populasi atau sampel. Dalam riset pemasaran, kita tidak mungkin bertanya kepada semua orang di dunia. Itulah mengapa pemahaman tentang populasi dan sampel menjadi sangat krusial agar data yang kita ambil tetap akurat meskipun hanya mewakili sebagian kecil orang. Nah, apa sih populasi itu? Populasi itu adalah keseluruhan kelompok subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Nah, contohnya jika kita meneliti kepuasan pengguna layanan Grab di Jakarta, maka populasinya adalah seluruh pengguna Grab yang berdomisili di Jakarta. Nah, contohnya dari jutaan pengguna Grab di Jakarta, Anda mengambil atau kita mengambil 400 orang aja untuk mengisi kuesioner. Kemudian teknik samplingnya itu adalah cara kita memilih sampel untuk menentukan kualitas data. Kemudian alasan penentuan jumlah sampelnya itu untuk ukuran populasi, tingkat presisi, kemudian tingkat kepercayaan, terus ketersediaan sumber daya, dan yang terakhir itu kebutuhan alat analisis. Nah, kemudian cara menentukan teknik analisis data itu kita bisa melakukan dengan beberapa cara, yaitu data primer, data sekunder, terus berdasarkan sifatnya itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Kemudian untuk cara menyusun bab 4 dan bab 5-nya itu seringkali dianggap sama, padahal keduanya itu memiliki peran yang sangat berbeda dalam laporan mini riset. Nah, cara menarik kesimpulan itu bukanlah ringkasan atau bab sebelumnya, melainkan jawaban final atas teka-teki yang kita ajukan lewat mini riset. Nah, cara menyusun rekomendasi berbasis datanya itu gunakan rumus temuan atau tindakan, yaitu identifikasi masalah, berikan solusi konkret, dan prioritas tindakan. Nah, cara menyusun daftar pustakanya itu apa yang dimaksud dengan sumber primer itu adalah data atau dokumen asli yang dikumpulkan langsung dari tangan pertama tanpa melalui perantara. Dan kemudian ada jenis sumber ilmiah. Tidak semua informasi di internet bisa dijadikan rujukan riset. Kita harus memilih sumber yang memiliki kredibilitas akademik. Untuk yang terakhirnya itu refleksi dan kesalahan umumnya, itu kesalahan yang sering terjadi dalam riset pemasaran. Terdapat beberapa masalah, yaitu definisi masalah, sampel, terus pertanyaan kuesioner, kemudian mengabaikan data sekunder. Nah, hal yang perlu diperbaiki jika
melakukan penelitian atau penelitian diulang, yaitu validasi instrumen, kemudian perluasan jangkauan sampling, penggunaan metode campuran, terus yang terakhirnya itu adalah pembaruan skala pengukuran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih.